Kenapa mendirikan Malaka Project dengan generasi-generasi muda yang berkualitas semua loh. Tadi kita lihat apa alasannya mendirikan Malaka Project? Karena nama itu saya temukan ketika saya mengurus ibu saya yang lagi berobat di Mahkota. Rumah sakit Mahkota yang ada di Kota Malaka, Malaysia. Jadi ketika itu saya melihat, wah nama Kota Malaka. Dan itu terngiang di kepala saya. Terus saya mau bikin satu media, satu gerakan, satu community, satu produk yang emang fokusnya pada pendidikan. Dan di situ juga ya selama ini saya sangat mengagumi sosok Tan Malaka sebagai salah satu bapak pendidikan di Indonesia. Ya Tan Malaka itu tidak sebatas politik ya teman-teman. Tan Malaka itu pergerakannya di pendidikan itu konkret. Ide-idenya soal pendidikan itu luar biasa. Dan manifesto-manifesto yang dia lahirkan itu ya semuanya berpusat pada bagaimana SDM manusia itu meningkat. Dan spirit ini yang mau kita bawa gitu loh. Ditambah lagi kita juga punya pikiran dan keinginan bahwa nama Tan Malaka ini kan lama nih nggak terdengar. Padahal dia pahlawan nasional. Tan Malaka itu pahlawan nasional, tapi puluhan tahun di Indonesia namanya tidak pernah didengar. Generasi muda kesulitan untuk menemukan literatur tentang Tan Malaka itu niche banget, segmented banget, cuma bisa dikonsumsi oleh well educated people. Dan kita kira dengan semua perkembangan, dengan semua internet yang borderless kayak gini, nggak ada salahnya untuk memunculkan kembali nama Tan Malaka. Jadi dengan Malaka Project yang awalnya kita buat. Dan karena juga ada fokus soal pendidikan. Memangnya ada situasi di negeri ini tuh yang paling merasakan di bidang pendidikan tuh apa sih bagi seorang Ferry? Nggak semua orang terdidik itu, ini kita pakai simpel lah sama pembahasan sebelumnya. Nggak semua orang terdidik itu bakal nggak percaya dengan yang namanya santet. Nah logiknya, orang sering kebalik. Wah itu kan berarti pendidikan nggak penting. Nggak kayak gitu. Orang yang udah sekolah aja bisa nggak percaya, apalagi yang nggak sekolah. Artinya apa? Artinya pendidikan yang tersedia sekarang aja itu belum bisa membawa kita ke arah yang kita bayangkan dan ideal gitu. Apalagi kalau tidak disediakan, apalagi kalau nggak dibuka aksesnya. Nah, dari apa yang saya lihat, jumlah berdasarkan data, jumlah sarjana di Indonesia ini cuma 5% dari total populasi. Dan itu kan kita nggak pernah sadari kalau ternyata sedikit itu kan. Lah bagaimana negara ini bisa baik gitu loh. Bagaimana negara ini bisa lebih maju lagi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi kalau masyarakat kita terbiasa untuk tidak menggunakan kemampuannya, pengetahuannya, kognitifnya dengan benar gitu. Tapi ketika orang-orang ini tahu yang benar dan salah, bagaimana kausalitas, bagaimana cara berpikir, bagaimana memanfaatkan sistem 1 dan sistem 2 dengan baik secara natural gitu loh. Maka banyak sekali problem di negara ini yang bisa selesai. Kalau semakin banyak yang terdidik. Masalahnya apakah negara memberikan akses pendidikan itu seluas-luasnya untuk masyarakat? Menurut kamu sekarang? Belum. Oke. Negara bahkan melanggengkan orang untuk tidak terdidik. Karena kalau tadi Ferry coba memerangi santet, negaranya aja masih pakai Mbak Rara untuk berhentiin hujan. Secara resmi dia di-hire gitu untuk berhentiin hujan. Artinya ya memang dari situ ya langkahnya Ferry udah benar ya kalau mau fokus di pendidikan yang non mainstream mungkin ya. Kan Anda tidak bikin sekolah TK atau sekolah SD gitu kan. Tapi ada satu pertanyaan saya yang menarik karena saya juga orang yang mengagumi Tan Malaka. Tan Malaka ini kan pernah jadi ketua PKI. Berarti dia komunis lah. Walaupun akhirnya dicap oleh orang-orang PKI sebagai revisionis. Tidak sesuai dengan aliran komunis saat itu. Sehingga dia mendirikan Partai Murba. Partai Murba sendiri partai yang legal di zaman Orba sempat ikut pemilu. Walaupun Tan Malaka sudah meninggal, tokohnya dulu ada Malik kan. Artinya di sini menggunakan Malaka Project terinspirasi dari Tan Malaka, apakah mau state bahwa sebenarnya ini gerakan kiri gitu ya? Jadi Anda ini kiri, kalau di dalamnya ada Coki Pardede saya nggak yakin dia kiri gitu loh. Manusia itu kan kompleks ya, dan saya sudah tidak lagi melihat peradaban ini terpisahkan by spektrum ya. Karena kan ideologi, ekonomi, pemahaman soal ekonomi dan ideologi, political ini itu semakin berkembang kan. Betul. Kalau saya dibilang orang kiri, anehnya dari orang-orang yang mengaku kiri pun sangat-sangat melihat saya sebagai bukan orang kiri gitu. Ya mungkin Anda Tan Malaka revisionis gitu ya. Dan bahkan lucunya Tan Malaka itu ketika dipecat atau keluar dari PKI adalah karena dia kan menolak pemberontakan kan. Yang Prambanan. Iya. Karena wah nggak bisa nih, kita kalah konyol aja kayak gini. Wah dianggap sebagai orang yang
lah nggak siap nih, kurang kiri nih, ini Trotsky nih, aliran Trotsky. Akhirnya dia bikin Partai Murba. Karena Tan Malaka tuh orang yang mengedepankan rasionalitas di atas segalanya. Kalau hitung-hitungannya dia nggak masuk, ini nggak bisa gitu, jangan dipaksain gitu. Dan kamu seperti itu kah? Berusaha untuk seperti itu. Karena kan bias subjektif itu secara natural dan evolusi manusia nggak akan pernah bisa kita lepaskan kan. Cuman ya kesadaran kita dan awareness kita kalau mengedepankan bagaimana rasionalitas itu jadi hal utama dalam decision making di kehidupan kita, itu membuat semuanya lebih baik aja gitu. Dan itu belajar dari Tan Malaka. Jadi kalau boleh aku simpulin, lu mencoba melepaskan dari spektrum ideologi untuk ngeblend dengan apapun kebutuhan masyarakat dari sekarang. Misalnya kayak gini, perjuangan kelas itu sesuatu yang tetap harus diperjuangkan kan. Tapi di satu sisi kita udah tahu sistem ekonomi sekarang bagaimana semakin borderless, bagaimana kapital itu semakin berkembang, bagaimana yang dihitung sebagai nilai ekonomi itu bukan cuma soal labor, bahkan ada banyak hal-hal yang punya nilai ekonomi yang muncul tanpa dari hal yang sifatnya material. Dunia itu sudah berkembang dengan sangat luar biasa. Kita memaku diri kita sendiri dalam satu kerangka dan kerangkeng tanpa melihat dunia itu berjalan seperti apa, ya saya rasa bukan sesuatu yang akan saya pilih gitu. Makanya saya tidak pernah memberikan lower third apapun di nama saya gitu. Kalau orang kan ada yang wah ngakunya ini. Enggak pernah. Kalau publik punya persepsi ya itu haknya publik kan. Freestyle aja gitu ya. Iya, terserah gitu. Syarinya. Karena kalau mengingat nama Tan Malaka, kayaknya ada satu prinsip diri dasar Tan Malaka yang kayaknya nggak mungkin akan beliau lakukan, yaitu jilat-menjilat demi jabatan, Bang. Saya mau tahu pandangan Bang Ferry sebagai sosok yang hari ini kita lihat ada nilai-nilai dan spirit Tan Malaka yang ada di diri Bang Ferry. Itu bagaimana melihat fenomena ini, Bang? Pertama yang harus aku jawab ya, Mbak Sherly, satu, aku nggak berasa aku punya spirit atau nilai dari Tan Malaka. Aku mengidolakan Tan Malaka. Terlalu jauh aku bisa mengimplementasikan apapun cara pikir beliau, bagaimana beliau hidup, dan seluar biasa apa beliau gitu. Karena nggak ada yang bisa berbicara soal Tan Malaka, bahkan Tan Malakanya sendiri kan. Jadi kalau dari aku ngerasa kayak dengan segala kerendahan hati ya, jauh banget lah dari situ. Kalau ditanya kayak di segmen satu apa salah satu ketakutan? Ketakutan saya salah satu yang paling besar adalah orang-orang yang kenal sama saya, orang-orang yang percaya sama saya, orang-orang yang sayang sama saya, orang-orang yang menjaga saya. Itu menyesal telah melakukan semua kebaikan itu kepada saya. Itulah kenapa saya nggak mau jadi politisi, salah satunya. Salah satu hal yang saya takutin deh. Dan saya nggak mau jadi aib dan masalah buat orang-orang itu. Dan field politik itu sangat sulit, benar-benar sangat sulit untuk kita. Apalagi untuk orang yang mulai dari bawah, orang yang mulai tanpa ada siapapun, orang yang bukan blue blood dan segala macam untuk masuk ke politik. Hal-hal kayak gitu pasti akan terjadi. Salah seorang founding fathers pernah bilang gini, Bang Fer. Ketika mayoritas, sebutlah mayoritas ini saya anggap seperti orang-orang kayak Bang Ferry, baik, benar, yang udah paket lengkap, itu hanya fokus pada dirinya dengan Tuhan, sebutlah ibadah, maka biarkan saja. Tapi kalau mereka sudah mulai masuk ke ekonomi, menguasai pasar, awasi. Dan ketika mereka sudah mulai masuk ke politik, cabut sampai ke akar-akarnya. Karena itu yang akan mengubah secara terstruktur. Dan kalau misalnya pendidikan Indonesia pada akhirnya bisa diubah secara terstruktur lewat sistem, boleh jadi membutuhkan orang kayak Bang Ferry. Itu gimana, Bang? Untuk masuk ke dalam sistem. Ada dilema, ada banyak pertimbangan. Ini kan bukan suatu keputusan yang diambil dari dulu ya. Bahkan dulu sempat bikin video, gue tertarik nih bikin partai politik gitu. Ada banyak hal-hal, ya balik lagi, saya sendiri reform. Saya sendiri pun berubah. Saya sendiri itu pun berpikir gitu. Mungkin peranan terbesar dengan segala kelemahan dan kekurangan serta kelebihan yang saya punya. Peranan terbesar dan peranan paling optimal yang ingin saya lakukan adalah menciptakan orang-orang yang tadi saya bilang. Saat ini, kalau bilang mungkin Ferry reform, bisa jadi nih in the future reform juga nih, tertarik politik. Iya kan ada skala levelnya ya. Kalau sekarang itu udah benar-benar melihat kayaknya peran yang bisa saya ambil dalam kehidupan saya dengan semua keterbatasan yang saya punya adalah bagaimana orang-orang yang di masa depan nanti yang akan memimpin Indonesia itu dibekali dengan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk berpikir yang baik. Nah, sudah merasa bahwa apa yang Ferry lakukan sekarang memberi dampak pada orang banyak nggak? Belum. Dan itu dilakukan di luar sistem? Ya. Oke. Karena saya punya hipotesis lagi, perubahan tidak selalu harus dilakukan di dalam. Gitu.
Oke. Satu lagi, Mas Reza. Pertanyaan singkat dulu. Tahun 2024 ikut pilpres tidak? Mencoblos tidak? Enggak. Pileg? Enggak. Berarti waktu itu golput? Golput. Lebih karena anti terhadap partai politik? Karena sayang semuanya. Jawaban. Jawaban aman. Jawaban Iya, aman. karena percaya sama semuanya. Jadi saya Percaya sama coblos semua. Tahun 2014 itu ada kosakata ajaib, revolusi mental. Apa penilaian Ferry terhadap istilah itu hari ini? Revolusi kan harus ada dampaknya. Ya. Apa yang sudah direvolusi dari revolusi mental saya sampai sekarang belum tahu. Jalan di tempat atau justru regresif? Hilang. 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 The whole konsep pun bahkan hilang gitu. Dan pemahaman soal revolusi itu kan sering dianggap sebagai sesuatu yang buruk ya. Padahal ya revolusi itu banyak sekali bentuknya. Apa yang dilakukan Gandhi, apa yang dilakukan Malcolm, itu revolusi. Makanya waktu itu ada yang bilang, "Lah, lu teriak-teriak revolusi." Ya, Pak Jokowi 2014 teriak revolusi. Berarti kan itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Apakah dalam 10 tahun itu waktu yang cepat? Balik lagi ke persepsi orang masing-masing gitu. Nah, apakah mental kita sudah berubah? Saya tidak melihat itu secara signifikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.